Oke, bismillahirrahmanirrahim. Untuk tutorial kali ini kita akan belajar bagaimana menggabungkan antara grid layout group dengan sebuah scroll view. Scroll view itu apa? Scroll view itu jadi salah satu fitur di UI Unity yang berfungsi untuk mungkin sebuah kontainer ya, atau sebuah apa namanya teh. Jadi ketika elemen-elemen yang berada di sini, jadi supaya kita sebagai user tuh bisa meng-scroll atau sesuai dengan layarnya. Jadi bisa di-scroll ke bawah lah. Kalau misalnya ini gambar yang ini nih, ini kan masih ada ke bawah ya. Kalau tanpa scroll view, jadi kita nggak akan bisa nge-scroll ke bawah. Nah, misalnya gini nih, kita akan coba tambahkan terlebih dahulu di bagian konten. Ini kita tambahkan sebuah image misalnya. Nah, ini image. Biar tahu dulu perbedaan antara kalau kita pakai scroll view dan nggak pakai scroll view. Nah, ini kita pakai scroll view ya. Jadi ketika kita play, kita tunggu sebentar ya. Nah ketika kita play, kita bisa drag. Oh sorry, masih ada kesalahan ternyata. Ini kontennya harus di drag ke bawah. Lalu image-nya ini kita ke ataskan. Nah jadi kalau pakai scroll view, gambar yang di bawah yang ini nih, yang 3 kan di bawah. Nah, jadi kita bisa scroll ke bawah tuh, bisa di scroll, terus ke atas juga bisa di scroll. Nah kalau tanpa scroll view, kita image-nya keluarkan ya, terus scroll view-nya kita matikan. Nah gambar yang ini kita nggak bisa lihat karena nggak bisa di scroll tuh. Ketika di scroll pakai klik kiri ke atas, dia nggak akan bisa terlihat. Nah untuk itulah fungsi scroll view itu supaya gambar yang di bawah atau elemen-elemen yang berada di bawahnya bisa terlihat, atau baik itu di bawah atau di kanan kiri seperti yang tadi. Nah gitu. Nah terus perlu diingat, jika gambarnya segini, gambarnya kan sampai sini, maka kontennya juga harus berada di bawah yang ini. Ini kan di sini, berarti konten juga harus berada di bawahnya. Karena kalau kontennya berada di atasnya, misalnya di sini, ketika kita masukkan lagi, ketika kita play, maka yang bawahnya tuh nggak bisa di scroll kalau nggak salah ya. Kita coba tuh, nggak akan terlihat. Misalnya yang ini nih, yang 3 ini kita ganti warnanya, yang 4 jadi ini. Ketika kita scroll pun nggak, yang ini nggak ke atas gitu loh. Beda halnya dengan yang kalau misalnya kontennya, kita masukin dulu ke sini. Sorry, tadi agak kesalahan. Nah terus kita coba. Nah bisa di scroll, cuman nggak tidak maksimal ya kalau kontennya seperti tadi. Nah makanya kontennya itu harus berada di bawah datanya. Nah, seperti ini. Jadi kalau seperti ini, maka ketika di scroll ke atas akan maksimal gitu teman-teman. Nah, permasalahannya adalah bagaimana kalau misalnya datanya kita enggak statis gitu. Kalau ini kan hanya ada 5 ya. Misalnya kalau kita tambah lagi nih, duplikat terus ke bawahkan, duplikat kita ke bawahkan. Nah yang nomor 5 dan yang nomor 6 ini nggak bisa terlihat di atas tuh, masih di bawahkan karena si kontennya masih di sebelah sini. Karena kontennya masih di sebelah sini, sedangkan gambar ada di bawah kontennya gitu. Nah untuk itulah ada yang namanya fungsi grid layout group yang tadi, yang sebelumnya di tutorial sebelumnya. Di sini kita akan coba buat sebuah image. Lalu ukurannya misalnya kita gedein segini. Kita akan coba buat yang ini nih. Berarti di sini ada frame, terus gambar, teks,
harga dan teks lagi. Oke, kita coba ya. Di sini misalnya gambarnya ini untuk frame-nya, oh nggak bisa, ini untuk kita atur dulu spacingnya supaya enak dilihat. Lalu kita, nah spacing ke bawahnya juga kita ini sip. Nah, lalu setelah itu kita coba rubah menjadi ini nih, ada gambar di sini, berarti kita tambahkan lagi UI image. Ukurannya diatur, lalu pakai yang frame ini misalnya. Ini gambarnya kita, warnanya kita rubah ke hitam. Nah, ini hitam, terus di sini kita kasih gambarnya untuk yang di bagian atasnya. Oke, nah setelah itu kita kasih copy aja ya, karena nggak ada gambar yang itunya. Kita kasih contoh gambar copy, lalu setelah itu ini masih di bawah, masih nggak terlihat di sini, tak masalah, karena kita akan nanti dirubahnya di settingan selanjutnya. Kita coba teks terlebih dahulu di sini, misalnya kopi espresso, kita atur dulu ukurannya menjadi putih warnanya, lalu di rata kanan, rata tengah. Nah selanjutnya kita duplikat menjadi Ctrl D, misalnya harganya Rp 15.000. Nah ini ya, terus di bagian bawahnya apa ini, oh stok, misalnya stoknya kita duplikat lagi, ada Ctrl D, stoknya misalnya 30 stok tersedia. Nah, kita ke bawahkan. Nah selanjutnya ini image-nya mungkin kontennya kita bisa atur lagi supaya lebih kecil. Cell size-nya kita kecilin. Gambar di sini juga harus ikut kecil, menyesuaikan yang ini. Nah seperti ini, biar si tulisan dan gambarnya bisa terlihat jelas. Kita kesinikan aja, lalu kita perkecil gambarnya, misalnya seperti ini. Nah setelah itu kita hapus yang ini, lalu kita ganti menjadi elemen 1. Kita duplikat. Nah seperti ini ya, ini kontennya berada di sini. Kita coba dulu. Nah kita coba tambahkan, masih bisa nggak terlihat ya yang paling bawah? Oh enggak ya. Nah karena kontennya hanya sampai sini, jadi si konten hanya sampai sini. Nah untuk membuat sebuah konten supaya bisa dinamis, ada fungsi namanya content size filter. Nah ininya kita ke prevert size, jadi si konten ini akan menyesuaikan berdasarkan jumlah si gambarnya. Nah misalnya ini kan semuanya tertampil ya. Nah misalnya kita tambahkan lagi, lihat ini bagian ininya tuh, si kontennya langsung menyesuaikan sejumlah dengan panjang dari si isi elemennya, bisa dilihat. Nah kan, jadi menyesuaikan semuanya terlihat. Itu fungsinya untuk menggunakan content size filter. Nah misalnya kita tambahkan padding di bagian top supaya ada ini. Selanjutnya di bagian elemen kita kasih ini apa,
A nya di setting supaya opacity-nya menjadi 0 supaya transparan, jadi lebih bagus kan dibanding yang sebelumnya. Jadi si tampilan frame-nya lebih terlihat. Tadi mah masih ada ini kan, masih ada yang putih-putih. Nah ini selanjutnya untuk merubah supaya ini kan masih bisa di drag ke kiri ke kanan ya, sedangkan kita hanya perlu ke atas bawah saja. Itu bisa diatur di bagian scroll view. Nah ini kita matikan yang bagian horizontal atau ke kiri ke kanannya itu, sehingga si aplikasi tidak bisa di drag dari kiri ke kanan, hanya atas bawah saja. Oke. Untuk scroll view saya rasa cukup penjelasannya, semoga bermanfaat untuk teman-teman. Sampai bertemu di tutorial selanjutnya.